Bukan Chelsea, Manchester City yang jadi juara versi legenda Liverpool. Pasukan Pep Guardiola dan Thomas Tuchel memiliki misi berbeda dalam final Liga Champions musim ini. Manchester City menargetkan trofi si kubing besar perdana, sementara Chelsea mengejar gelar kedua setelah terakhir menang atas Bayern Munchen pada edisi 2011-2012. Duel antara The Citizens dan The Blues diprediksi bakal menarik lantaran keduanya telah saling bertemu di Liga Inggris. Chelsea dinilai lebih difavoritkan menjadi juara Liga Champions ketimbang Manchester City. Namun, pendapat berbeda diutarakan oleh ex-pemain Manchester United dan Liverpool, Michael Owen. Michael Owen menilai Manchester City yang justru nantinya bakal mengangkat trofi Liga Champions. Owen menilai The Citizens bakal membalas dendam atas kekalahan mereka di kompetisi domestik. Manchester City akhirnya bisa melepaskan pandangan negatif mereka yang hanya sampai di babak perempat final berkat gaya bermainnya. The Citizens adalah pemenang yang layak dalam 2 pertandingan melawan PSG di semifinal dan memberikan serangan habis-habisan di dalam negeri. Mereka berhak menjadi favorit. Dengan Liga Inggris yang telah berakhir, City punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Itu hanya akan menguntungkan Pep Guardiola. Dan mengingat performa Chelsea yang menurun belakangan ini, sulit untuk melawan City yang berpeluang mengangkat trofi Liga Champions pertama mereka. Fakta perjalanan Manchester City ke final, 11 kali menang dan belum pernah kalah. Jika berbicara rekam jejak menuju ke final, Manchester City lebih superior ketimbang Chelsea. Tercatat, anak asuh Pep Guardiola memiliki 11 kemenangan dan tanpa pernah menelan kekalahan. Manchester City jadi tim Inggris pertama yang memperoleh 11 kemenangan pada satu musim kompetisi ajang Liga Champions. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk menyamai rekor Real Madrid yang punya 12 kemenangan pada musim 2001-2002. Artinya, jika mengalahkan Chelsea pada final Liga Champions 2020-2021, maka Manchester City sejajar Real Madrid sebagai tim dengan jumlah kemenangan terbanyak pada satu musim kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa. Manchester City membuka Liga Champions 2020-2021 dengan masuk grup C. Laga pertama mereka mengalahkan Porto 3-1, disusul kemenangan atas Marseille dan Olympiakos masing-masing lewat skor 3-0. Kemudian pada match D4, City menang 1-0 atas Olympiakos di Yunani untuk mengunci tiket ke fase sistem gugur. 2 laga terakhir pada fase grup, City imbang 0-0 versus Porto dan menang 3-0 atas Marseille. Langkah City di babak 16 besar sangat mulus. Mereka mengandaskan Borussia Mönchengladbach 2 kali lewat skor 2-0 dan lolos ke perempat final tanpa kebobolan 4-0. Di perempat final giliran Borussia Dortmund yang dikalahkan sebanyak 2 leg. Kini masing-masing lewat skor 2-1. Puncaknya semifinal, The Citizens mengandaskan salah satu kandidat juara PSG. Kali ini, City menang dengan skor 2-1 di leg 1 dan 2-0 pada leg kedua. Apakah tren bagus ini berlanjut ke final? Yuk, sama-sama kita tunggu sepak terjang Manchester City di final Liga Champions 2020-2021. Pep Guardiola membuat pernyataan krusial tentang masa depan Manchester City di tengah ketertarikan Barcelona. Karena rumor kemungkinan Pep Guardiola akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim jika skuadnya mengamankan kemenangan Liga Champions terus beredar, Pep Guardiola telah menutup pembicaraan tentang kepergiannya. Bisikan di media telah menyarankan bahwa Pep Guardiola mungkin ingin meninggalkan Manchester City pada puncak tertinggi, memenangkan Liga Champions. Prestasi itu tampaknya menjadi langkah terakhir dalam pertumbuhan Manchester City sebagai skuad dan sebagai klub. Namun, berbicara menjelang final Liga Champions melawan Chelsea pada Sabtu malam, Pep Guardiola menyebutkan rumor dirinya akan berlayar menjelang matahari terbenam untuk tidur. Tidak, saya akan bertahan, kata Pep. Eksekutif dan penggemar Manchester City sama-sama akan sangat lega dengan sentimen dari manajer mereka yang baru saja berkomitmen untuk masa depannya dengan klub dengan kontrak baru hingga 2023 dan kemudian menjanjikan 7 musim penuh dari bos Catalan di Stadion Etihad.
Pep Guardiola, tak masalah Thomas Tuchel kantongi info soal saya. Kedua tim melaju ke final setelah menyingkirkan lawan yang sama-sama berat di fase semifinal. Manchester City mendepak Paris Saint-Germain sedangkan Chelsea menyingkirkan Real Madrid. Laga ini tetap menjadi duel yang istimewa meskipun kedua tim sudah sering bertemu di Liga Inggris. Pep Guardiola juga menyadari Chelsea bukan tim yang mudah dikalahkan, apalagi ada sosok hebat seperti Tuchel di baliknya. Saya harus bilang belajar banyak dari Thomas. Saya belajar banyak dengan melihat timnya melalui perbincangan kami, kata Guardiola. Tak masalah dia punya info tentang kami atau saya. Pada akhirnya, beruntung di sepak bola dia tidak dapat bermain. Saya juga tidak dapat bermain. Jadi, para akhirnya yang akan menjadi penentu di final lapangan adalah para pemain, tegas Pep Guardiola. Pada musim ini, Manchester City sudah 2 kali bertemu Chelsea sejak diarsiteki Thomas Tuchel. Dalam 2 pertemuan tersebut, Manchester City selalu kalah. Faktor itu mungkin juga menjadi motivasi tambahan bagi Guardiola untuk menaklukkan Tuchel. Saya memiliki banyak rasa hormat untuknya. Saya pikir dia adalah manajer yang luar biasa. Itulah kenyataannya. Jadi tentu saja saya ingin mengalahkan dia. Seperti saya kira dia ingin mengalahkan saya. Imbuh Guardiola. Jack Grealish dan Harry Kane gabung, siapapun bakal nyerah lawan Manchester City musim depan. Siapapun mungkin akan menyerah sebelum bertanding jika rencana transfer Manchester City di musim panas ini bisa terwujud saat Pep Guardiola tengah mengincar 2 pemain terbaik timnas Inggris saat ini. Laporan terpanas hari ini, Manchester City dikabarkan akan menghidupkan minat mereka pada Jack Grealish dan bahkan juara Premier League itu siap menjadikan playmaker Aston Villa itu sebagai pemain Inggris pertama yang memiliki nilai transfer mencapai 2 triliun rupiah menurut laporan Daily Mail. Juara Premier League bertekad untuk meningkatkan skuad mereka yang sudah luar biasa untuk musim depan dan menjadikan gelandang berusia 25 tahun itu sebagai target lini tengah nomor 1 mereka, dengan manajer Pep Guardiola dikenal sebagai pengagum jangka panjang pemain tersebut. Itu barisan gelandangnya. Sekarang, bayangkan bagaimana trio lini tengah dahsyat tersebut dilengkapi dengan striker klinis dan pemenang 3 gelar top skor Premier League, Harry Kane dari Tottenham Hotspur yang mencetak 23 gol di Liga Inggris musim ini. Penyerang Inggris berusia 27 tahun itu belakangan sudah belak-belakan ingin meninggalkan Spurs untuk memenangkan trofi, dan tentu saja Manchester City adalah tujuan paling realistis. Kalau 2 rencana transfer Manchester City tersebut benar-benar terrealisasi, mungkin mereka akan menjadi klub yang semakin adidaya dan membuat Premier League bisa menjadi liga petani karena dominasi tim besutan Pep Guardiola itu.